Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait panas terkait bocoran putusan MK yang itu juga masih spekulasi terkait sistem pemilu tertutup. Di situ ada statement dari SBY yang mencuitkan akan ada chaos politik. Nah, ini dibalas keras oleh kubu Muldoko sesuai yang dilansir oleh Populis Koar-koar soal kekacauan politik gegara pemilu tertutup, kubu Muldoko desak polisi segera borgol SBY Omongannya sudah kategori makar bagaimana bisa di omongan aksi seperti itu bisa dianggap makar padahal kita ketahui makar adalah tindakan vandalisme kekerasan, dan tidak mungkin dilakukan oleh civil society Baik, langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh populis.id. Populis Jakarta, DPP Partai Demokrat kubu Muldoko mendesak pihak kepolisian turun tangan dan segera menangkap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY atas pernyataan yang menyebut bakal ada kekacauan politik saat mengomentari pernyataan Denny Indrayana yang menyebut telah mendapat informasi valid terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan sistem pemilu tertutup Ketua Dewan Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Muldoko, Saiful Huda Ems, menegaskan pernyataan SBY dan Denny Indrayana telah bikin gaduh masyarakat. Bahkan omongan keduanya sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar. Jikapun bukan tergolong itu, maka apa yang dinyatakan oleh SBY dan DI bisa masuk dalam kategori fitnah, pencemaran nama baik, dan tindakan mengundang kebencian serta makar pada institusi negara, kata Huda kepada wartawan Senin. Terlepas dari benar tidaknya pernyataan Denny Indrayana yang kemudian dikomentari SBY, kata Huda bisa dijerat pidana lantaran keduanya dinilai telah membocorkan rahasia negara yang belum saatnya untuk diumumkan ke publik. Karena terlepas benar tidaknya info tersebut, jika benar ada pejabat MK yang melakukannya sebelum hal itu diumumkan ke publik, maka bagi Menko Polhukam itu juga sudah masuk ranah pidana, yakni pembocoran rahasia negara. Putusan MK itu merupakan rahasia negara yang sangat ketat sebelum dibacakan, tuturnya. Lebih lanjut, Huda mengatakan peninjauan kembali PK itu upaya hukum yang konstitusional. SBY tidak boleh sembarangan berbicara sebagaimana anaknya AHY bahwa pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Tangan-tangan politik yang akan mengganggu Partai Demokrat agar tidak ikut pemilu 2024 itu hanya bualan SBY saja. Tidak ada sama sekali dari pihak pemerintah yang akan sudi melakukan hal itu. Untuk itu, Huda menyatakan SBY dan Denny Indrayana telah melakukan tindak pidana berupa pembocoran rahasia negara yang menjurus pada fitnah dan pencemaran nama baik yang sangat keji. Maka kami memohon pada pihak kepolisian agar segera menangkap SBY dan DI, lalu segera memprosesnya secara hukum. Sepakat dengan SBY, negara ini bukan penganut hukum rimba, maka SBY dan DI serta oknum pejabat MK harus segera ditangkap dan proses hukum, ujar dia. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan dari kubu Muldoko yang mendesak supaya SBY itu yang menyampaikan cuitan terkait informasi bocoran terkait sistem pemilu dari Indrayana itu tergolongkan makar Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa kita ketahui makar ketika mengangkat senjata kemudian melakukan kekerasan yang sifatnya meluas dan kita ketahui ketika aktivitas tersebut hanya bisa dilakukan oleh dua institusi polisi atau TNI yang mempunyai resources berupa senjata kemudian alutsista, kendaraan perang dan lain sebagainya. Nah, sedangkan SBY dan Indrayana apa yang mereka punya? Karena mereka adalah civil society Jadi kebiasaan di negeri ini itu belum berubah belum berubah dari tindakan saling lapor melapor
untuk aktivitas yang hanya ya bermodalkan bicara, mulut gitu ya, mulut bicara, menyampaikan pendapat. Bukankah itu sudah dilindungi pasal 28 ya Undang-Undang 1945 bahwasanya negara menjamin kebebasan berkumpul, berpendapat, menyampaikan pikiran dalam lisan dan tulisan gitu ya. Jadi kalau semuanya yang berbeda pendapat ditangkap, maka pertama penjara itu akan penuh ya. Kemudian di mana esensi yang katanya ada kebebasan berbicara gitu ya. Ini juga pasti akan memalukan. Padahal di negara kampiun demokrasi atau Amerika hal yang seperti itu biasa saja gitu ya. Nggak pernah kita melihat ya orang berbeda pendapat di negara kampiun di Amerika misalnya ditangkap, berbeda itu ditangkap, berbeda itu ditangkap ya. Maka yang pusing juga polisi gitu ya. Ya, yang pusing polisi. Padahal ya kita ketahui yang harusnya ya ditangkap itu adalah yang melakukan ya benar-benar kriminal, korupsi gitu ya, yang benar-benar menggaruk harta kekayaan alam negara. Itu yang harus diproses karena itu benar-benar menimbulkan ya menyengsarakan ya masyarakat umum. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.